Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih berkumpul untuk melaksanakan tadabbur puisi Sabda Rasa setiap 2 bulan sekali dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat bertangkai salam berbuah kasih kita haturkan kepada Sayyidina wa Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga barokah sholawat yang kita haturkan kepada junjungan kita menjadikan bukti mahabbah kita, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga baginda Rasulullah juga mencintai kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk tadabbur puisi, yaitu yang berjudul Tajalli. Ya, yang berjudul Tajalli. Saya bacakan Tajalli. Kau bagai kilat bersinar bersama, tapi kau mendadak hilang. Engkau menyilaukan mata, tapi hampir tak nyata. Pengetahuan, akal berimaji tak mampu mengatasi. Kau tidak bisa dipiskan bagaimana, berapa, hingga sifat kau pun tak bisa dijadikan keadaan. Engkau imaterial dan personal, hanya menumbuhkan penyaksian tanpa keraguan. Yaitu Tajalli, judul Tajalli. Maksud dari Tajalli sendiri di sebuah, lagi-lagi di Sabda Rasa ini kita mengajak teman-teman semua itu mendalami konsep yang namanya konsep mahabbah atau konsep cinta. Jadi untuk menuju cinta kepada Sang Maha Cinta itu sendiri ada berbagai kaidah-kaidah atau ada berbagai tangga-tangga yang harus kita mengerti. Dan di buku Sabda Rasa ini cuma pintu gerbangnya saja untuk menuju Maha Cinta itu sendiri. Jadi yang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang berjudul Tajalli. Bagaimana ini Tajalli? Yaitu di kalangan ulama tasawuf, ya, di kalangan ulama tasawuf atau di kalangan ulama sufi itu dikenal ada sebuah metode atau teori atau tangga-tangga sebelum mencapai Tajalli itu adalah takholli terlebih
Jadi takholli, tahalli, baru tajalli. Takholli, ya, takholli itu membersihkan diri dari sifat tercela dan kotoran hati, itu takholli. Garis besarnya secara global, takholli itu adalah meminimalisirnya dari perbuatan-perbuatan tercela atau yang membuat kemadharatan, ya, yang membuat kemadharatan harus dihilangkan terlebih dahulu. Agar apa? Agar kekasih kita ini menjadi senang, agar kekasih kita bersama kita ini menjadi damai, menjadi sejuk, dan menjadi nikmat kalau kita bersama. Harus apa? Harus takholli terlebih dahulu, yaitu adalah membersihkan diri dari sifat tercela, perilaku tercela, ya, perilaku tercela dari zahiriyah maupun batiniyah. Saya ulangi lagi, membersihkan diri dari sifat tercela dari yang zahiriyah maupun batiniyah. Misal yang zahiriyah adalah perilaku kita, ya, perilaku kita ini supaya sang kekasih yang kita cintai, yang kita rindui ini menjadi juga berbalik mencintai kita, yaitu dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan puncak terbesar atau kesalahan terbesar, dosa terbesar dalam pencinta adalah yaitu mendua, atau yang kita sering sebut adalah musyrik, ya. Musyrik itu adalah perbuatan yang tercela bagi seorang pecinta. Begitupun seorang pecinta, kita cinta kepada Allah, dosa yang paling terbesar adalah mendua. Begitupun kita mencintai siapapun, kalau mendua juga tercela, juga dosa yang tidak diampuni kalau tidak benar-benar taubat. Oleh karena itu, tangga untuk mencapai Sang Maha Cinta harus membersihkan terlebih dahulu, membersihkan diri dari sifat tercela dari sifat zahiriyah maupun batiniyah. Yaitu yang kedua adalah yang setelah takholli maka tahalli. Yang kedua adalah tahalli. Apakah itu tahalli? Kalau takholli adalah membersihkan diri dari sifat tercela dari zahiriyah maupun batiniyah. Yang kedua adalah tahalli. Tahalli itu setelah dibersihkan, ya, bersihkan, akhlaknya bagus, kepada sang kekasih bagus, akhlaknya bagus, secara batiniyah juga. Maksud secara batiniyah apa? Meskipun kita tidak bersama dengan kekasih, dimanapun kita berada, pasti kita harus menjaga perasaan sang kekasih dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Itu harus tetap menjaga dari sifat-sifat yang tercela. Terus setelah kita dibersihkan dengan sifat-sifat yang sangat bagus sekali, maka harus kita tingkatkan, yaitu namanya adalah tahalli. Apakah itu tahalli? Tahalli adalah mengisi diri dari sifat-sifat terpuji. Nah, setelah dibersihkan semua dari sifat-sifat yang tercela, kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji. Namanya adalah tahalli. Ini di dalam konsep tasawuf ada takholli dan tahalli. Baru nanti akan menuju ke judul puisi tajalli nanti. Tahalli itu, saya ulangi lagi, tahalli itu adalah mengisi diri dari sifat-sifat terpuji. Termasuk yang pertama harus kita lakukan adalah taubat, ya. Taubat terlebih dahulu dari kesalahan-kesalahan. Tidak boleh kita ulangi lagi kesalahan yang pernah kita alami yang menyakiti sang kekasih, maka tidak boleh kita ulangi lagi. Nah, kita minta maaf, pasti akan dimaafkan karena Sang Maha Cinta itu sendiri Maha Ghafur. Nah, Maha Ghafur, Ghafar, Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Begitupun seperti itu, taubat terlebih dahulu dari perbuatan yang tercela, kita isi dengan perilaku-perilaku yang baik.
Setelah itu, setelah kita melakukan taubat, kita isi dengan taubat, tidak mengulangi perbuatan yang tercela tadi, yang menyakiti sang kekasih. Setelah itu kita akan merasakan sebuah khauf dan roja. Sebuah khauf dan roja kita isi dengan perilaku khauf dan roja. Khauf itu adalah takut, roja itu adalah berharap. Takut kehilangannya, dan roja itu adalah berharap akan bersamanya selama-lamanya. Itu adalah khauf dan roja. Nah, untuk menumbuhkan rasa takut kehilangan dan ingin bersamanya, berharap ingin bersamanya, maka yang harus kita tingkatkan adalah meningkatkan kesadaran kita sebagaimana seorang kekasih ini begitu penting, begitu pentingnya. Karena tanpa ada kesadaran kalau sang kekasih ini tidak penting, maka tidak akan tumbuh yang namanya adalah khauf dan roja. Tidak akan pernah tumbuh yang namanya takut kehilangan dan berharap untuk bersamanya. Tidak akan pernah mungkin timbul ini khauf dan roja ini. Padahal khauf dan roja ini ibarat dua sayap burung. Khauf dan roja ini ibarat dua sayap burung. Untuk mencapai ke maqamat mahabbah, maka yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan rasa khauf dan roja. Nah, untuk menumbuhkan khauf dan roja, maka kita harus menumbuhkan terlebih dahulu kesadaran kita, kesadaran sebagaimana pentingnya sang kekasih ini. Kalau kita tidak merasa penting memiliki sang kekasih, maka kita tidak akan pernah merasakan yang namanya khauf dan roja. Apalagi kita akan merasakan yang namanya adalah maqamat mahabbah atau maqam cinta. Yang kedua, yang ketiga, setelah timbul perasaan itu, maka yang terjadi adalah timbul fakir. Fakir itu kita tidak mengedepankan egoisme. Kita tidak mengedepankan saya yang berhak, saya yang berkuasa, saya yang mendominasi. Tidak. Dalam cinta itu saling melengkapi, saling melengkapi satu sama lain. Itu adalah fakir, karena di setiap diri manusia itu pasti ada kelemahan dan kelebihan. Apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain, dan itu sebaliknya. Karena apa? Karena setiap orang ini fitrahnya itu saling melengkapi. Oleh karena itu di dalam cinta, kalau mengedepankan egoisme, kalau mengedepankan kesombongan, kalau mengedepankan keakuanku, aku kilo, maka tidak akan pernah mencapai yang namanya cinta itu sendiri. Oleh karena itu harus merasa fakir, tidak memiliki apa-apa. Fakir, saya ini membutuhkan bantuan, tidak mengedepankan gengsi, tidak mengedepankan gengsi. Setelah itu kita lakukan lagi yang namanya kehidupan itu pasti ada naik turunnya, yaitu dengan perilaku apa? Kita tahallinya, yaitu dengan perilaku sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur. Ketika kita ditimpa oleh gejolak kehidupan dengan penuh titik terendah seumpama, maka yang harus kita lakukan adalah sabar. Yang harus kita lakukan adalah sabar. Ketika kita bahagia, maka kita harus bersyukur. Dua hal ini tidak akan pernah luput dari kehidupan. Isinya kehidupan cuma dua saja, kesusahan dan kebahagiaan. Kalau seseorang mengerti bahwasanya sabar ini juga dicintai oleh Allah, buktinya adalah ayatnya Allah, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini bagi orang-orang yang beriman ini sudah cukup menjadi pegangan. Ketika seseorang itu diberi cobaan, diberi gejolak, sudah cukup bahwa
Allah itu mencintai orang-orang yang sabar sudah cukup. Setelah itu adalah syukur. Pokoknya dua hal ini tidak akan pernah terpisah dalam kehidupan, sabar dan syukur. Bukti syukur, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nak sampun syukur, terus kita akan naik lagi ke tingkat ridho. Ridho, apapun ridho, DKI cobaan ya ridho, DKI kebahagiaan ya ridho, cobaan berupa bahagia semua kan ridho. Soalnya sudah cukup menjadi dasar bahwasanya cintanya sang kekasih itu lebih utama daripada yang lain. Nah, setelah itu ayatnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nafsunya yang yang dulunya nafsunya amarah lawamah, amarah mengedepankan egoisme, mengedepankan emosi dan sebagainya, terus naik ke lawamah dan mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa yang tenang, semua tenang, ridho, dikasih apapun itu tenang, santai. Jadi kalau sudah tenang, maka Allah memanggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah, ila rabbika, kepada pangeranmu, radiyatan, dengan keadaan ridho, mardiyah, terus diridhoni. Berarti kita harus ridho terlebih dahulu agar sang maha cinta ini ridho terhadap kita. Itu konsepnya. Setelah itu barulah kita akan merasakan muraqabah. Muraqabah itu adalah ibadah ihsan. Ibadah ihsan, saya ulangi lagi, ibadah ihsan, rukun Islam, rukun agama. Rukun agama itu ada 3, ada rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Kita selalu diterangkan oleh murabi kita semua. Rukun Islam, iman sudah kita ketahui semua, tapi rukun ihsan ini sebenarnya wajib. Dalam setiap ibadah harus ada rukun ihsannya. Apa rukun ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita itu dilihat oleh Allah. Dan kalau tidak bisa seperti itu, maka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak bisa seperti itu, maka kita ini kebalik ya. Kita itu ibadah ya, yang ihsan, kita itu ibadah seakan-akan melihat Allah, itu ihsan. Seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti itu kita itu seakan-akan dilihat oleh Allah. Itu yang namanya muraqabah. Muraqabah itu kita dimanapun seakan-akan dilihat oleh kekasih kita. Ya, dimanapun itu dilihat oleh kekasih kita. Jadi kita tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena apa? Karena sang kekasih ini selalu melihat kita dimanapun kita berada, kita dilihat oleh kekasih kita. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah diisi dengan tahalli dan tahalli, maka barulah kita akan naik yang namanya adalah tangga yang tajalli. Tajalli itu apa? Tajalli itu adalah kenyataan. Tajalli itu adalah kenyataan. Kenyataan. Jadi kenyataan sudah tertera di dalam puisi, yaitu hanya melakukan penyaksian tanpa keraguan. Jadi kita itu mampu, seperti halnya yang sering saya katakan, bahwasanya tajalli itu adalah seseorang yang sudah mengalami kerinduan yang begitu tidak bisa digambarkan atau diungkapkan oleh kata-kata, tetapi setidaknya bisa diekspresikan, yaitu dengan kata-kata. Kerinduan itu bisa menghadirkan apa yang kau rindukan. Kalau tidak bisa menghadirkan apa yang kau rindukan, sudah barang tentu
itu adalah makna tajalli. Tajalli itu ketika kita sudah merasa rindu yang begitu puncak, maka kerinduan itu pasti akan menghadirkan sesuatu yang kau rindukan. Kalau tidak bisa menghadirkan, maka sudah pasti kerinduan itu diragukan. Itu sudah pasti, itu rumusnya sudah pasti. Karena tajalli itu tadi adalah penyaksian tanpa keraguan. Meskipun engkau jaraknya beribu mil, meskipun engkau tidak bersama dia, engkau akan menyaksikan bahwasanya dia adalah cintaku. Kau melihat pohon, bahwasanya dia adalah kekasihku. Lihat semuanya, dia adalah kekasihku. Itu adalah yang namanya adalah tajalli. Jadi tajalli, sebelum ke tajalli ini, maka yang harus kita lakukan adalah tahalli terlebih dahulu. Tahalli apa? Tahalli tadi membersihkan diri dari sifat tercela, dari zahiriyah maupun yang batiniyah. Terus yang kedua adalah tahalli. Tahalli itu adalah mengisi diri dari sifat-sifat terpuji. Yang pertama ada taubat, ada khauf dan roja. Untuk menumbuhkan khauf dan roja tadi harus menumbuhkan kesadaran bahwasanya sang kekasih ini begitu penting daripada yang lain. Barulah kita akan merasakan yang namanya khauf dan roja. Setelah itu kita akan timbul yang namanya fakir. Kita merasa tidak punya apa-apa, kita masih membutuhkan lantingan-lantingan sang kekasih. Dan harus dimengerti bahwasanya semua kehidupan ini kuncinya adalah dua, yaitu adalah kesusahan dan kebahagiaan. Obat dari kesusahan dan kebahagiaan yaitu adalah sabar dan syukur. Setelah itu maka akan timbul yang namanya ridho. Setelah ridho maka apapun yang terjadi itu akan merasa nyaman, tetap bahagia, dan puncaknya kebahagiaan itu adalah muraqabah. Setelah muraqabah maka yang terjadi adalah kenyataan. Itulah judul sekelumit tentang tajalli. Sekarang adalah oase cinta. Oase cinta. Kalau cinta tak menghadirkan yang kau cinta, itu bukan cinta. Kalau cinta tak menumbuhkan cinta di setiap jiwa, itu bukan cinta. Cinta tak hanya soal individu. Bila cinta hanya tumbuh dalam dirimu, bila cinta hanya tumbuh dalam dirimu sendiri, itu egoisme namanya. Kerinduan di setiap keadaan, nama lain dari kesuburan di setiap ciptaan. Itulah cinta dalam mencinta, bukan cinta dalam kata, apalagi cinta dalam dusta. Ini adalah oase cinta. Oase cinta ini, oase sendiri itu sesuatu daerah atau suatu daerah yang terdapat air yang sangat subur tanahnya, tetapi letaknya itu terpencil, yang berada di tengah gurun pasir. Itu adalah oase cinta. Itu adalah oase cinta. Jadi oase sendiri itu suatu daerah yang subur dan terpencil yang berada di tengah gurun. Itu adalah oase. Jadi cinta sendiri juga seperti itu. Cinta sendiri itu ya letaknya itu terpencil, tersembunyi, sir, rahasia. Mungkin kita pernah merasakan sebuah suka, rasa kagum, itu sudah dikatakan cinta. Ya mungkin secara global ya, tapi esensi dari cinta belum. Karena cinta sendiri, saya mengulis sebuah literatur itu, cinta sendiri, cinta adalah suatu rahasia ya. Cinta adalah suatu rahasia dari sekian banyak rahasia Allah.
yang Allah titipkan pada hati seseorang yang Allah cintai, yang membuat kagum para malaikat dan tidak terlihat pula oleh syaitan sehingga ia ingin merusaknya. Jadi setan sendiri itu ingin merusak orang yang memiliki hatinya memiliki rasa mahabbah itu sendiri. Buktinya ada rumah tangga yang ingin dirusak oleh setan-setan itu tadi, senang adu domba. Nah, jadi letaknya itu tidak disukai oleh setan, dan para malaikat itu kagum orang-orang yang memiliki rasa mahabbah yang begitu tinggi. Sehingga apa? Sehingga kekaguman ini membuat iri setan, sehingga setan ini ingin merusaknya. Itu adalah oase cinta. Jadi oase cinta itu adalah subur, keindahan, subur, tapi letaknya itu begitu terpencil dan harus melewati gurun pasir. Jadi penuh dengan tantangan, cobaan dan sebagainya. Tinggal kita mau menempati jalan yang terjal itu terus menerus untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki atau tidak. Ini sudah jelas dikatakan di dalam bait atau paragraf pertama ini. Jadi cinta itu harus menumbuhkan di setiap jiwa. Jiwa ini harus tumbuh terus menerus, mentumbuh apa? Tumbuh kebaikan, ya, tumbuh kebaikan. Dan cinta itu, kuasa cinta ini tidak harus atau tidak timbul secara individu, harus memiliki kemanfaatan, manfaat terhadap satu dengan yang lain. Tidak boleh egoisme, karena Jalaluddin Ar-Rumi pernah mengatakan bahwasanya seseorang yang ingin mencapai maqam mahabbah masuk ke dalam rumah mahabbah, maka harus meninggalkan yang namanya egoisme. Egoisme harus ditinggalkan, barulah kita mampu mengetuk atau membuka pintu mahabbah. Kalau kita masih memiliki rasa egoisme, kata Jalaluddin Ar-Rumi, tidak akan pernah mencicipi yang namanya mahabbah itu sendiri. Jadi cinta, dalam nuansa cinta ini sebenarnya menggambarkan sesuatu perjuangan yang isinya itu sudah diterangkan di tajalli sebenarnya, yaitu adalah dalam cinta itu pasti mengalami kesukaran dan kebahagiaan, kesedihan, kekecewaan, kadang kita cemburu dengan yang lain, hingga kebahagiaan semua partikel itu kumpul hancur lagi. Itulah gambaran-gambaran cinta. Nah, tapi pusatnya dari itu tidak akan kenal kasta, tidak kenal nasab dan sebagainya. Pusatnya untuk obat dari kehidupan itu tadi adalah sabar dan syukur. Dua hal ini, sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini harus kita jadikan sebagai pedoman ketika kita mengalami titik terendah. Kalau sabar sudah cukup menjadi dalil, innallaha yuhibbus sabirin. Saat temen Gusti Allah itu demen marang wong sing sabar. Itu sudah cukup sebenarnya. Kalau kita merasa susah, pasti orang mengalami kesusahan, kekecewaan, kecemburuan pasti. Tapi ingat dalil ini, ingat jadikan pegangan. Oh, masa dicintai Gusti Allah, masa awak dhewe gak seneng. Kok ngoten, iku logika psikologi ini harus dirubah seperti itu. Agar apa? Agar kita itu merasakan pintu-pintu cinta itu sendiri oleh Sang Maha Cinta. Jadi cinta itu harus menumbuhkan jiwa, menumbuhkan keilmuan. Dari kesedihan, kebahagiaan itu adalah sebuah pelajaran, ya, sebuah pelajaran, sebuah tangga untuk mencapai Sang Maha Cinta itu sendiri. Mungkin air mata kita pernah jatuh,
mungkin kebahagiaan kita pernah mewarnai, dan semua itu adalah tangga-tangga untuk mencapai aula Sang Maha Cinta. Itulah sekelumit tentang oase cinta. Jadi dua hal ini, tajalli dan oase cinta, ini saling berkaitan. Jadi haruslah kita menumbuhkan kesadaran kita kepada Sang Kekasih, agar apa? Agar hubungan kita kepada Sang Kekasih ini menjadi asik, bukan menjadi sesuatu perkara yang menjadi beban kita. Tidak, tapi jadikanlah Sang Kekasih ini, kesedihan, kepedihan dan sebagainya itu menjadi jalan tangga untuk mencapai ilmu atau mahabbah kita kepada Sang Maha Cinta itu sendiri. Ya, mungkin dari saya cukup. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin menafsirkan sesuai dengan sabda atau hati nurani kalian, dipersilahkan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.